Kemarin pas di perjalanan ya? Iya, perjalanan. Oh, liburan kemana? eh ke ke rumah keluarga doang. Walah. Sekarang udah balik atau masih di gitu? Masih tapi bawa laptop. Oh, kemarin pas di perjalanannya aja ya? Lupa keluarin laptopnya, lupa keluarin laptopnya. Saya lupa keluarin laptopnya. Oke, karena kamu kemarin belum ikut ya. Tapi kamu udah ngerjain atau lihat nonton videonya belum? Oh, udah. Udah ya. Udah. Oke. Udah ikut ngerjain? Bentar. Belum deh, belum. Oke. Oh, ini Agastan. Oh iya iya iya. Sip. Boleh perkenalan dulu kamu? Wih, kemarin lumayan banget. Oh, Ya, nama saya Agastan, Tubagus Agastan Kautsar. Saya kelas 9. Saya kelas 9, umur saya 14. oke. Tinggal di mana? Tinggal di Cilengsi. Hmm. Hmm, hmm. Tapi kok kamu minggu kemarin hijau ya? Lah kok hijau semua ya? Oke oke oke, nggak apa-apa dah. Mungkin nanti ini aja bisa dilakukan apa namanya nanti aku buatin kelas tambahan aja buat kamu sama teman-teman yang belum masuk. Terus Oke, oke Eden, ya. Ya. ini tadi Rizky udah on cam, kok off cam lagi. Jaden, halo halo, ada semuanya. Ada Kak. Ya. Tekan 10 orang nih, masih ada 4, tunggu satu lagi ya. Apa kan? Nanti buat tadi panggilannya siapa? Agastan. Aduh semut. Iya. Iya. Ya. Nanti kamu ikutin aja dulu nggak apa-apa karena kan kamu juga udah lihat ya kemarin ya buat videonya. Jadi Iya. hari ini tetap masih bisa ngikutin. Mungkin nanti perlu ngerjain yang kemarin dulu aja. Tapi nanti langsung ikutin aja ya. Iya. Oke, sabar. Untuk yang lain gimana? Udah ready? Coba bisa dibuka kameranya. Kazia. Kazia ini minggu kemarin. Hmm, hmm. Tapi Agastan udah sering pakai ChatGPT ya? Ada waktunya. Tapi udah pernah ya? Iya, udah pernah lah. Oke. Nggak terlalu susah nih kalau udah pernah. Yang lain gimana yang lain? Halo, halo, tes. Masuk yang lain. Bentar, bentar. Itu 2, 3, 4. Oke. Ya, kamu apa ya? Nah, ini kok udah ada yang buka soal aja ini. Sabar ya. Jangan keburu mengerjakan, nanti kita bisa ngerjain bareng-bareng. Waduh, mati listrik. Lah, bentar guys, mati. Lampuku tiba-tiba mati.
Halo, halo. Wah, lampu kamarku mati, guys. Sorry ya, agak gelap-gelapan. Aku pindah posisi aja deh, biar kena cahaya dari luar. Nah, oke, karena udah lumayan banyak nih yang bagus. Ini Kazia. Halo, Dimas. Yuk bisa on cam yuk kayak teman-temannya. Sip. Kita bakal masuk ke materi yang kedua hari ini. Nah, ini materinya. Jadi di materi kedua ini kita bakal belajar yang namanya menggunakan AI dalam tugas sehari-hari. Siapa yang udah pernah bikin ngeprom di AI buat membantu tugas kalian dalam sehari-hari? Ada yang pernah? Oke. Contohnya apa tuh, Agastan? Kamu? Ah, tugas matematika PR. Boy, tugas sekolah berarti ya. Iya. Nah, di sini tugas sehari-hari di sini bukan cuma mengartikan tugas sekolah, tapi semua tugas apapun itu yang kita bisa lakukan di hari-hari gitu ya. Jadi bisa misalkan kalian kesulitan misalnya mau masang lampu nih kayak lampu kamarku tiba-tiba mati nih. Terus aku mau ganti lampu gimana caranya gitu kan. ChatGPT juga bisa. Tuh. Oke, sebelum masuk ke materi yang hari ini kita coba review lagi materi yang minggu kemarin kita pelajarin. Semoga masih ingat semua ya. Ada yang ingat apa itu jaringan saraf buatan? Coba satu orang dong. Ada ingat nggak? Pasti ada lah. Ada yang ingat? Ada yang ingat? Halo, halo. Lupa lah. Oke, nggak apa. Jadi jaringan saraf buatan adalah teknologi yang menirukan fungsi otak manusia. Jadi adalah teknologi AI di mana dia bisa menirukan fungsi otak manusia. Jadi dia bisa eh, melakukan hal-hal yang manusia bisa lakukan atau pikirkan gitu. Kayak misalkan di sini contohnya itu ada nggak? Oh nggak ada ya. Di sini eh, berbeda dengan misalnya jaringan saraf buatan membutuhkan banyak contoh. Nah ini. Jadi dia bakal bisa melakukan kayak manusia dengan cara dia belajar menggunakan data yang kemarin kita pelajari ya. Ada tiga komponen yang membuat jaringan saraf buatan bekerja. Ada ingat tiga komponen utamanya? Oke, kalau lupa ini ada dataset, ada training algorithm sama prediction. Atau kalau di bahasa Indonesia kan ya kayak yang di layar ini ya. Jadi tiga komponen ini yang bikin jaringan saraf buatan itu bisa menirukan fungsi otak manusia. Contohnya kemarin adalah warna langit nih. Kumpulan data di sini adalah kumpulan data yang ada di internet. Jadi datanya sangat besar gitu. Nah, di internet data ini bunyi kalau warna langit adalah biru. Di sini programnya bakal berlatihan. Dia bakal membaca semua data-data itu, nyimpen. Nah, satu data bilang biru, satu data berwarna oranye. Kan kadang langit nggak selalu biru kan. Kadang ada yang bilang abu-abu. Nah, tapi 90% di sini langit itu berwarna biru. Jadi prediksinya adalah langit adalah warna biru gitu. Nah, ini tadi saya jelasin ya. Model bahasa besar ini adalah eh, bahasa yang digunakan AI untuk bisa menghasilkan kata-kata atau kombinasi teks yang menirukan gaya manusia. Jadi teksnya nggak kaku banget kayak robot gitu ya, tapi kita bisa mendapatkan hasil dari ChatGPT itu hasilnya itu kayak manusia gitu. Kita lagi chattingan sama manusia kan. Nah, itu adalah model bahasa besar. Ada yang masih ingat ini buat apa? Coba, kalau ini nggak ingat sih kebangetan sih. Karena kita kemarin ngerjain pakai ini. Ada yang masih ingat? Buat ngebuat prompt. Chip buat ngebuat prompt. Jadi di sini adalah kita namanya struktur ya. Struktur buat nge-prompt di sini ada tindakan, jenis teks, topik, terus ada audiensnya atau penontonnya siapa aja dan keterbatasan. Nah, kita hari ini bakal melakukan hal yang mirip sama kayak kemarin, tapi kita nggak usah bikin tindakannya ini, nggak usah bikin struktur ini,
Karena aku anggap kalian udah bisa gitu ya, bikin kayak gini. Yang penting tindakannya apa, jenis teksnya apa, nah itu nanti bakal ada di tugas gitu ya. Nanti kita bakal mengerjakan sampai kemarin, tapi bakal lebih banyak contohnya. Bakal bikin prompt untuk suatu permasalahan. Nah, sebelum mengerjakan kita bakal masuk ke materinya dulu. Oke, kita masuk dalam materi AI dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bentar. Oke, ini boleh. Di mana kamu bisa menemukan AI dalam sehari-hari? Jadi sebenarnya AI yang kalian lakukan gunakan tuh nggak cuma ChatGPT sebenarnya. Udah kalian pernah bikin, udah kalian pernah apa namanya gunakan. Pasti kalian pernah bikin translate gitu kan di Google Translate ataupun di HP kalian ada autocorrectnya yang kadang-kadang bikin sebel sih kalau aku juga. Di sini autocorrectnya pada dinyalain atau dimatiin di HP-nya? Matiin, matiin. Matiin, matiin, Pak. Nanti. Oke. Oh, aku tadi belum berkenalan ya buat yang pertama kali masuk ya. Oke, mungkin aku perkenalan singkat dulu aja, sorry, lupa ya tadi. Perkenalkan nama aku Ardi Zakirul, nanti kalian bisa panggil aku Kak Ardi ya. Buat teman-teman yang baru masuk, ini yang ada nggak yang selain Agastan yang hari ini baru pertama kali masuk? Ada? Coba ngobrol. Ada nggak? Oh, nggak ada. Berarti Agastan aja ya, yang hari ini baru pertama kali. Oke, lanjut aja kita langsung ke pembuatan teks untuk menyelesaikan tugas sehari-hari. Nah, di sini sama kayak kemarin nih, tapi beda beda kasus sedikit. Di sini kita disuruh menuliskan email untuk nenek gitu kan, yang menceritakan tentang liburan panasmu. Nah, di sini udah ada contoh perintah yang bisa kita pakai. Di sini tulisannya adalah tulislah surat untuk nenekku tentang liburan musim panasku. Menurut kalian ini promnya gimana? Bisa dipakai tapi kurang lengkap, Pak. Kurang lengkap. Ada yang lain? Kurang apa? Oke, benar udah bagus ya. Udah bagus jawaban dari Farel tadi. Kalau prompt ini masih terlalu sederhana, masih terlalu kurang detail. Nah, karena ketika kita mau meminta sesuatu dari ChatGPT, kita harus menuliskan secara detail apa yang kita butuhkan. Makanya itu tadi kita bikin struktur. Nah, struktur itu tadi yang mempermudah kita buat apa sih yang mau kita tuliskan di situ. Nah, jadi kalau misalkan kita bikin kayak gitu tadi, tulislah surat untuk nenekku tentang liburan musim panasku, dia bakal kayak gini hasilnya. Saya kalian baca bentar ya sambil aku jelasin. Nah, bisa aja yang dituliskan ChatGPT ini sangat berbeda dengan apa yang kita pingin. Karena kita nggak nambahin tuh di situ batasannya apa, terus topiknya apa. Kan ChatGPT nggak tahu kita melakukan apa di liburan kita kan. Nah, makanya itu kita harus menambahkan detail-detail itu ke dalam prompt. Itu teman-teman. Nah, ini sama kemarin nih. Jadi kita gunakan pola seperti ini. Nah, kayak gini nih. Kayak misalkan ini anggap kita boleh beda sih, karena kan kita beda-beda kan kegiatannya. Jadi tindakannya ini masih sama, karena kita minta ChatGPT untuk menuliskan sebuah email. Tindakan, oke? Okay? Karena kita menyuruh ChatGPT untuk menuliskan email, jadi tindakannya adalah menulis di sini. Kalau misalkan ChatGPT-nya disuruh mengarang suatu lirik gitu, ya udah, berarti di sini mengarang dan lain sebagainya. Ya kalian udah pasti tahu lah kosakata yang tepat untuk tindakan ini. Jadi tindakan ini intinya adalah apa yang perlu ChatGPT lakukan untuk kamu. Itu. Ini agak sedikit mengulang kemarin ya, karena kebanyakan kayaknya masih banyak yang bingung nih tentang ini. Terus jenis teks. Jenis teks ini karena kita disuruh menuliskan email tentang liburan kita, jadi jenis teksnya itu karena kita sudah menyuruh menulis, kita suruh jelasin jenis teksnya itu apa. Email kan di sini. Intinya ditulis jenis teksnya adalah email untuk neneknya, untuk nenekmu gitu.
jenis teksnya. Nah, terus ada topik. Nah, kita ke topik dulu ya, biar nyambung nih. Dari tindakan, jenis teks, terus ke topik. Jadi jenis teks yang kita mau, kayak email ini untuk apa, emailnya ini untuk apa, itu dijelasin di topik. Nah, di sini kan jelasin sedetail mungkin, guys. Jelasin sedetail mungkin tentang apa aja yang kalian mau tulis. Kayak misalkan di sini karena kita mau menuliskan email tentang liburan musim panas. Ya udah, tulis saja. Liburan musim panas. Apa yang kalian lakukan di liburan kalian, tuliskan di sini. Berenang, hiking, dan lain sebagainya itu tulisin di sini. Nah, setelah tiga ini udah terisi, kalian mulai pikirkan keterbatasan. Keterbatasan itu apa? Keterbatasan itu adalah kalian mau hasilnya itu kayak gimana? Hasilnya itu misalkan nih, kalian pengen surat ini sebanyak satu paragraf gitu. Atau kamu pengen gayanya ditulis informal. Atau kamu pengen gayanya itu dibikin apa ya? Gaya bahasa yang anak kekinian banget gitu. Itu bisa. Itu dituliskan di keterbatasan. Gitu ya. Jadi apapun tambahan-tambahan yang kalian ingin tambahkan itu bisa ada di keterbatasan sebenarnya. Batasan Pak, ya, perbatasan tuh kayak detail-detailnya gitu ya. keterbatasan itu bukan detail dari ceritanya atau detail apanya nih maksudnya? Maksudnya Farel. Gimana ya? Sebenarnya aku ngerti maksudnya. Bu- eh, Sebenarnya aku paham tapi bukan detail sih kata yang tepat untuk ini. Jadi kalau detail itu kan bisa juga topik kan. Detail dari apa yang kamu ceritakan. Nah, keterbatasan ini adalah detail supaya hasil yang dibikin ChatGPT itu nggak melenceng dari apa yang kamu mau. Oke, oke. Nggak paham, Pak. Paham ya, tapi Farel ya? Oke, yang lain juga paham yang lain? Kayak yang aku biasa sering karena aku lagi kuliah, terus aku juga sambil kerja lah gitu. Nah, kadang aku buat ChatGPT ini untuk membandingkan sesuatu, membandingkan antara teori A sama teori B, membandingkan dengan harga A sama harga B itu bedanya apa gitu. Nah, di sini di keterbatasannya itu aku minta ChatGPT untuk menuliskan dalam bentuk tabel gitu. Nah, jadi itu termasuk keterbatasan. Jadi tolong bandingkan produk A dengan produk B dengan bentuk tabel. Nah, jadi dia nulis tuh bentuk tabel di tabel kiri, di kolom kiri itu yang A, yang kanan B gitu. Nanti bedanya apa? Itu jadi kan lebih enak. Jadi itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Gitu, guys. Nah, ini contohnya ketika kita menambahkan perintah dengan lebih rinci. Nih, tadi dibandingkan kamu cuma nulis apa itu, kamu bisa tulis bantu aku menulis email yang hangat untuk ramah yang hangat dan ramah untuk nenekku dari cucunya. Nah, ini sebut nama kamu lah. Terus ceritakan padanya tentang momen-momen terbaik liburan musim panasku. Nah, ini mulai masuk kita ke topik nih. Di sini kan bantu aku menulis ini adalah tindakannya apa. Nah, terus malah masuk ke email yang hangat dan ramah untuk nenekku dari cucunya. Nah, ini topiknya. Apa jenis teksnya? Nah, setelah itu kita masuk ke topiknya. Ceritakan padanya tentang momen-momen terbaik liburan panasku. Nah, ini jelasin kegiatannya apa sampai sini. Nah, setelah itu kamu tulis tuh keterbatasannya. Surat itu harus satu paragraf panjangnya. Terus bisa juga misalkan tambahkan emot di setiap kalimat. Nah, itu adalah keterbatasan. Kalau aku bisa kata-katanya apa ya? Tambahan sih. Tambahan atau detail juga boleh sih. Yang penting kalian bisa menambahkan apa itu. Nah, dari situ hasilnya ChatGPT bakal lebih mengarah ke apa yang kalian mau gitu. Oke, sampai sini dulu ada yang ditanyain nggak teman-teman? Nggak, Pak. Aman ya? Yang lain, ntar aku ngecek. Ini Ata ini kamu suaranya nggak masuk Ata. Dari tadi aku lihat kamu agak sering on mic terus. Coba ngomong. Ya kak, Ada. Tadi kamu on mic gak ada suaranya sama sekali soalnya itu tadi. Sorry. Oke, udah aman.
Yang lain udah punya. Oke. Terus apalagi nih yang bisa kita perbaiki? Nah, di sini perintah dengan indikasi gaya dan nada. Nah, di sini tulis email kepada nenek menggambarkan liburan. Nah, ini gunakan tanda seru dan kata-kata ekspresif untuk menunjukkan kegembiraan dan semangat. Akhiri surat ini dengan mendoakan dia agar selalu sehat dan segera bertemu dengannya. Nah, ini bisa kalian tambahkan di keterbatasan tadi. Kayak gunakan tanda seru, terus kata-katanya ekspresif, itu kalian tambahkan. Pokoknya kalian mau apa sih di situ. Nah, itu kalian tuliskan. Jadi, kalian harus ekspresif gitu juga nulisnya. Oke. Hmm. Nah, ini adalah contoh struktur spesifikasi kalau perintahnya itu ya. Ada sapaan di awal. Ini adalah contoh prompt juga tentang bisa kamu tuliskan seperti ini juga. Jadi kamu nulisnya per struktur gitu. Kan kalau yang sebelumnya kamu tulisnya sebagai kalimat utuh ini kan kayak paragraf. Nah, kamu juga bisa melakukan seperti ini. Jadi kamu mau apa nih? Tulis email kepada nenek tentang liburan panas. Nah, kamu jelasin di dalamnya apa. Itu. Nah, di sini adalah kualitas hasil jaringan saraf secara langsung bergantung pada kualitas perintahnya. Oke. Gimana biar kualitasnya bisa bagus? Nah, yang pertama adalah bersikaplah spesifik. Ini udah berkali-kali sih dijelasin kalau ketika kalian ke prom itu kalian harus spesifik. Nyatakan dengan jelas apa yang ingin kamu dapatkan dari jaringan saraf. Apapun itu yang kamu mau, tuliskan secara spesifik. Terus tentukan formatnya. Kayak tadi, formatnya mau kamu tulis misalkan dalam bentuk satu paragraf. Atau aku tadi sering pakai bandingkan dengan tabel. Terus, dan lain sebagainya. Terus, tambahan-tambahan lainnya ada tentukan gaya. Nah, ini misalkan kamu pengen menuliskan formal, informal, humoris gitu. Jadi misalkan kalian mau menuliskan sebuah teks MC. Teks MC ini kan ada yang formal, ada yang informal, iya nggak? Ada yang tahu nggak? Kalau teks teks MC itu ada yang formal sama yang informal, ya kan? Nah, supaya kalian nggak salah sasaran, kalian minta bantuan ke ChatGPT untuk membuat suatu teks MC yang harusnya formal, tapi dibikin informal itu kan nggak cocok. Nah, itu kalian bisa tambahkan. Tolong buatkan teks MC dengan list acara seperti ini, terus buat dalam susunan yang bahasa yang formal, gitu. Terus yang keempat, percobaan. Cobalah berbagai variasi perintah untuk mendapatkan hasil terbaik. Jadi kalau misalkan kalian udah merasa prompt kalian itu udah bagus, tapi ternyata kayak belum, nah itu kan pasti udah ada yang mendekati itu. Misalkan utuhnya itu kalian masih merasa di bagian tertentu itu masih belum tepat. Jelasin, tambahin di bagian ini, perbaiki apa yang perlu diperbaiki. Jadi nggak cuma sekali ngeprom, hasilnya pasti bagus. Nah ini bisa kalian coba beberapa kali ngeprom sampai hasilnya benar-benar sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Kalau aku sih biasanya buat apa ya, banyak percobaan tuh buat caption sih biasanya. Buat caption gitu-gitu kan kadang kayaknya kata-katanya nggak cocok nih. Nah itu bisa kalian coba explore gitu. Oke, kita bakal masuk ke yang pertama. Oke, kita bakal ngerjain bareng-bareng ya. Aku bakal saya screenin, kalian masuk ke mana ya? Wait. Nggak bisa keluar. Nah, di sini, oh iya, bentar teman-teman. Di sini ini, tolong perhatikan ya. Ale, ada Ale nggak? Halo, Ale? Ada? Belum masuk? Terus ada Deva, Deva masuk Deva? Wah, belum ada sama-sama semua ini. Terus ada Farel. Nah, ini Farel ada nih. Farel, kamu nomor 3 yang kemarin, yang naskah video belum kamu kumpulin. Oh iya, Ya, nah, tapi udah ngerjain ya, Farel ya? udah Kak. Nah, itu nanti dikumpulin. Caranya ngumpulin tuh, wait, bisa nggak ya? Kamu tahu nggak caranya ngumpulin?
Nanti ada kok. Nanti kalau misalkan bingung nanti aku contohin deh. Sama Jonathan Valentino. Halo Jonathan. Halo Jonathan Valentino. Ini ada nih orangnya nih. Nah ini kamu belum ngumpulin nih Jonathan. Yang nomor 3 kemarin kamu belum ngumpulin karena kamu disisihin sih. Wait. Aku bakal contohin biar nggak bingung ya kalian ya. Ada tugas ya? Hmm. Kamu yang perhatian. Nah, kemarin wis tak kerjano. Mungkin Jonathan udah ngerjain tapi belum terrecord. Kalau kamu udah ngerjain, coba. Wait, tuh. Yang mana sih? Oh ya benar sih ini ya. Yang tugas pendidikan nih yang di sini. Ketika kalian udah nginputin di sini, tekan apa benar? Bilang kirim, terus di save di sini di save. Nanti di sini bakal hijau, terus diklik. Nah setelah itu kalian bisa klik di pojok kanan nih, yang di sini. Nah ini kan tampil nih. Nah kalian centang di sini bakal dicentang. Terus di atas ini bakal ada tulisan nanti warna kuning. Nah itu diklik. Pokoknya kalian tuh bakal terikut ngerjain kalau di sini udah hijau. Di nomor-nomor ini udah hijau berarti kalian udah ngerjain. Gitu guys. Oke, sekarang kita bakal masuk ke soal yang wait, Pengumpulannya lo gak jelas. gimana cuy? Enggak, kemarin belum tahu cara ngumpulinya. Oh, nggak apa-apa. Sorry, aku kemarin belum jelasin ya. Nanti bisa diikutin aja. Nanti tak contohin buat yang hari ini. Kemarin agak lupa nih kakak. Oke, kita bakal masuk ke yang tugas nomor 2 aja dulu. Wait, aku contohin dulu ya. Oke, di sini oke. Yuk teman-teman bisa masuk ke akunnya masing-masing semuanya, terus masuk ke yang ini menggunakan yang ada tugas hari yang nomor 3 nih, menyelesaikan tugas sehari-hari. Oke, semuanya masuk dulu ke sini. Yuk, yang lain yuk, masuk yuk. Ada yang bingung? Lesson 2 atau lesson 1 ya? Nah, waduh. Begini. Nih, lesson 2. Kan sekarang di lesson 2. Kita yang kemarin belum masuk, belum ngerjain, nggak apa-apa. Kita bakal kerjain setelah ini. Tapi Iya, kita tuh. yang lesson 2 dulu, nomor 3 nih, menyelesaikan tugas sehari-hari. Kalau belum kebuka, di-reload dulu, di-reload di sini. Oke, semuanya dibuka. Loh, kok masih 4 orang ini yang buka ya? Yang lain mana nih? Kazia ini namanya siapa ini di sini? Oh ini, udah buka ya. Ahmad Rizky udah. Jonathan Valentino bisa buka. Jonathan, Jaringannya siapa nih yang jaringan susah nih? aku kuat. Kuota yang kemarin susah juga ya? Ya, Oke. Dimas, ada kesulitan Dimas buat masuk? Eh, ini saya udah masuk, Pak. Udah masuk. Nah, Udah.
Tapi belum ini, belum kebuka nih kamu. Oke ya. Oke, coba ini bantu aku kerja ini. Definisi model jaringan saraf apa? Ada yang tahu? Model jaringan saraf yang buatan tekstual adalah pangkalan data. Yang A. Yang A, salah dong. Masih salah, bukan yang A. Coba. B bukan Kak. Hmm? Yang B. Yang B. Oke. Yang B. B. Oke. Lanjut. Apa fungsi utama prom ketika bekerja dengan jaringan saraf buatan? Ada yang tahu? Fungsi prom. Ayo, siapa yang mau bantu aku? Yang C, yang C. Benar. Sip. Lanjut. Nomor 2 yang prom digunakan untuk parameter dan batasan. Nah, ada yang tahu ini? Nomor 3, perintah yang bagus dan yang buruk. Tulis sebuah puisi tentang musim panas yang akan sedih dan panjang ini baik atau buruk? Ini yang mana, Man? Kanan atau kiri? Tidak ke kanan. Yang kiri. Yang Kiri. buruk. Tuh, yang kiri yang bagus, yang kanan. Oh iya. Yang mana? Iya. Yang mana berarti Ata? Yang bagus. Oke. Eh, Terus yang ini tentang puisi panas ini udah jelas lah. Dalam 20 baris. Menurut kalian gimana nih? Baik atau buruk? Buruk, buruk. Buruk karena di sini belum ada topiknya ya. Puisi tentang musim panas. Ini udah jelas nih, nggak perlu ditanyain. Oke, yang lainnya harusnya di kanan sih. Jadi kerjaannya teman-teman ya kayak gini. Seret, seret, seret. Nah, ini harusnya bener nggak? Set. Salah guys. Ini kayaknya bener di sini deh. Ayo bantu aku. Siapa yang bisa bantu aku ngerjain ini? Nih, ini ada di kok ada di sini ya ini ya? Oke. Untuk nomor 4 sama nomor 5 ini sama kayak yang kemarin teman-teman. Sini aku contohin dulu ya. Semuanya bisa dilihat aku dulu semuanya. Bisa lihat aku? Oke. Di zoom-nya. Nah, di sini gunakan ChatGPT untuk menuliskan tugas yang ini ya. Di tugasnya ada di sini. Terus nomor 5 juga sama. Kalian kerjain yang dua ini aja, 4 sama 6, 4 sama 5. Yang tugas untuk teman Anda telah pindah kota lain sama yang meminta izin mengadakan acara sekolah. Nah, di situ bisa kalian klik di sini, disimpan hasilnya ke salin dokumen. Nah, kalian klik di dokumen, terus klik file sama kayak kemarin buat salinan.
Nah, kalau udah dibuat salinan, kalian bisa mengerjakan di sini. Sini, kalian contohkan nih perintahnya apa? Tolong buatkan saya surat. Nah, itu ke sini. Terus kalian bikin ini ke ChatGPT. Nah, di copy, di paste di sini. Hasilnya nanti kalian paste di hasil. Kita kerjain dulu sampai yang nomor 2 aja. Yang tugas tambahan nggak usah. Nah, ketika kalian udah selesai ngerjain ini, kalian bagikan. Terus jangan lupa ini dibatasinya diganti. Ketika udah disalin link, selesai. Balik ke soal, dipaste di sini. Nah, ini yang jangan kalian lupa dikirim. Nah, kalau udah dikirim di sini hijau kan? Kalian klik hijau. Nah, ini udah bisa langsung nih. Kalau udah kuning ini udah benar. Yang nomor 5 juga sama. Set, kalian klik hijau. Dia bakal kuning gini. Oke, bisa teman-teman bisa ngerjain dulu ya. Kalau ada kesulitan bisa langsung tanya. Kita ngerjain sampai jam 16.50. Cukup? Cukup Pak ya. Nah, kalian bisa sambil share screen ya kerjanya. Bisa aku pantau. Kalian kalau mau tanya, tanya aja guys ya. Aku mau off cam bentar karena masih mau benerin lampu bentar ya. Biar Ya, nyala. Kak, Oh iya, gimana? bikinnya di Google Docs kan? Ya, di Google Docs. Nanti yang dikirim linknya ya. Oke, terima kasih. Oke. Kak, Ya, aku izin ke toilet sebentar ya. oke. Segera balik ya nanti kalau udah. Oke, Kak. Ntar ini ada-ada aja nih lampu ini. Mati. Lampu ya. Mati. Wah, kamu kalah. Mati. Iya, pas mau ngajar, mati. Terima kasih.
Oke, yuk lanjut. Ini Agastan ada nggak ini sama Dimas? Loh, Dimas ini belum ngerjain ya yang nomor satu. Saya masih lagi ngerjain Kak. Oke. Dimas, halo Dimas. Dimas, halo Dimas. Ini kemana Dimas ini? Ini tadi yang ke toilet. Oh ya, Dimas baru masuk ya. Nah, ini dia masuk ini. Deva, halo Deva. Maaf, Mister. Telat. Iya. Sekarang lagi ngerjain nggak apa? Kamu ngerjain dulu ya, yang di lesson 2. Ya, Mister. Lesson 2 yang di apa namanya tugas sehari-hari. Coba kamu bisa share screen, nanti aku bantuin. Kak, ini kepanjangan nggak apa, Kak? Sampai ngebuat sheets baru. Nggak apa, nggak apa.
Kazia itu nggak usah diedit, nggak apa-apa Kazia. Yang penting itu kamu udah naruh aja hasilnya. Yang di prompt ChatGPT-nya nggak apa-apa. Udah. Kan emang yang dibutuhin bukan hasil jadinya, tapi hasil yang diberikan oleh ChatGPT. Itu kamu udah sesuai apa belum? Gitu. Ini yang lain nggak mau share screen nih, biar aku bisa bantuin. Berikan nanti bisa aku tambahin masukan atau gimana gitu. Lagi nih Kak, bentar. Siapa ini? Farel Kak. Oh Kayak iya, gini. bentar, bentar. Hmm, ini yang satu. Nah, 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 nah. Oke, nggak bagus sih. Tapi mungkin kamu nanti kalau mau bikin lagi nggak apa-apa dibikin lebih dijelasin lagi topiknya yang kamu mau bahas di suratnya apa gitu. Tapi kalau di situ kan aku bacanya kayak kamu bikin salam aja kan. Oh, Nah, iya. kalau misalkan kamu emang ada topik lain yang kamu perlu bahas, tambahin. Terus misalkan kamu pengen di keterbatasan juga masih bisa kamu tambahin lah. Gitu kayak misalkan mau dibikin gayanya kayak gimana. Tapi itu udah maksudku udah bagus sih buat keterbatasannya udah banyak. Oke, masih Kak. Yang udah dikumpulin, ini karena masih banyak yang belum aku tambahin 5 menit deh, sampai 55 ya. Kak, untuk yang tugas tambahannya dikerjain juga. Nggak usah, udah mepet. Yang nomor 4 sama 5 aja ya teman-teman. Tugas satu sama tugas 2. Yang tugas tambahannya nggak usah. Yang udah bisa dikumpulin, ini aku lihat yang ngumpulin masih siapa ini? 2 orang. Saya Yang, masih ada masalah jaringan, Kak. oke, oke. Yang nomor 5 itu kalian langsung aja guys, langsung kopas link yang sama kayak nomor 4. 4 sama 5 itu ngumpulinnya sama ya. 3 orang. Kayaknya baru membuat kartu ucapan apa nih maksudnya? Gedein juga. Enggak, yang itu kan tugas tambahan tuh. Yang tugas tambahan nggak usah. Tugas satu dua aja. Oke. Bentar. Yang nomor, oh yang tugas ucapan nggak usah. Oke, teman-teman yang udah selesai, kita bisa istirahat selama 5 menit sampai kita istirahat sampai 16 jam 5 tepat. Kak yang ini Kak, sebentar. Yang ini gimana Kak? Yang mana nih? Oh ya itu nggak usah, nggak apa-apa. Oh, terus cara submitnya gimana nggak bisa? Udah, itu pokoknya yang di atas ini. Oh, yang dua ini aja ya, 4 sama 5 aja ya? Kamu nomor 3 sama nomor satu. Oh salah ya? Kalau salah gitu emang. Iya benar-benar. Oh, Aman-aman. oke, oke.
Kak, ini yang nomor 5 sama 6-nya gimana, Kak? Nomor 5 itu kalian kopas link yang sama dengan nomor 4. Nomor 6-nya biarin. Nomor 5-nya itu kamu kerjain sama kayak nomor 4 di sini. Langsung paste aja link yang sama. Ini mau yasinan dulu kan? Kalau dokumennya, Kak, kalau dokumennya itu eh be harus beda atau tidak? Gimana gimana? Kalau jadi dokumennya itu harus beda atau enggak untuk nomor 5? Oh, nomor 5 itu kamu udah kerjain. Yang nomor soal tugas di dokumen itu kan nomor tugas 1 sama tugas 2. Tugas 1 itu untuk nomor 4, tugas 2 itu untuk nomor 5. Jadi linknya sama emang. Dokumennya sama. Jadi harus sama. Oke. Ya, tinggal copy aja yang sama. Oke. Loh, Deva kamu ngerjain soal yang mana, Deva? Ini Mister saya kerjain salinannya itu Mister. Loh, Soalnya waktu kemarin nge-lag banget Mister. Udah saya hapus banyak hal. Baru bisa lancar Mister. oh, nggak apa-apa. Kamu sekarang ngerjain yang hari ini aja, jangan yang kemarin. Oke, nanti yang kemarin bisa dikerjain di luar kelas aja ya, di lain waktu setelah kelas. Baik Mister. Kita kerjain sampai 55, terus istirahat sampai 17.00 ya. Kak, izin ke kamar mandi.
Mister, ini kok nomor 3 nggak hijau-hijau ya, Mister ya? Siapa ini? Kok nggak mau hijau ya, Mister? Diva ya? Ya, Miss. Ya, Miss. Ya, Mister. Berarti itu kamu udah 2 kali jawab belum? Coba lihat ke atas. Nah, Udah ada. dua per dua berarti kamu udah nggak bisa. Oh, berarti misalnya ada salah satu gitu ya, Miss ya. Nah, itu udah benar tuh. Yuk, udah. Oke, oke. Nah, yang nomor 4 ini kamu skip dulu aja. Nggak apa-apa. Nanti dikerjain nanti aja ya. Setelah di kelas sama yang pertama tadi. Karena kita bentar lagi mau lanjut ke materi selanjutnya. Jam 17 tepat. Nggak bisa di checklist, Mister, kalau nggak dikerjain ini kayak. Yang mana? Nggak bisa di skip nih, Mister. Oh iya, nomor 5 itu sama soalnya. Kenapa? Nomor 5 itu soalnya sama nomor 4. Ini saya udah mau skip tapi ke lock, Mister. Iya, nomor 5 itu sama. Nggak usah kamu nanti kerjanya nanti aja. Dikembaliin dulu aja. 10 menit nggak apa-apa. Hmm. Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Bisa di Terus membuat anggapan itu, end screen dulu semuanya, di stop screen. Mister, kalau eh, tugas untuk buat ucapan itu nanti saya buat itu nanti akan Mister. Bentar, ini siapa yang ngelak ini? Aku ngelak ya? Halo, halo. Ya, saya Mister. Mister, Ya. kalau yang tugas tambahannya itu diselesaikan nanti saja kan Mister? Ya, itu tugas tambahan tuh boleh kalian selesaikan, enggak juga boleh. Enggak wajib itu. Oke, Ya, kita bakal terima lanjut kasih Mister. selanjutnya. Nah, kita bakal masuk ke AI sebagai asisten pembelajaran. Di sini pasti kalian pernah ya, untuk di sekolah buat tugas ya pasti kalian paling sering buat ChatGPT untuk mengerjakan pembelajaran. Nah,
Tapi yang penting untuk diingat bahwa AI hanyalah alat. Itu membantu tapi tidak dapat menggantikan kerja dan pemikiran kamu sendiri. Jadi jangan anggap kalau kamu bisa mengerjakan dengan AI, terus kamu nggak perlu belajar. Kamu perlu tetap belajar ya, teman-teman. Oke, nah selanjutnya adalah MBB atau model bahasa besar memiliki banyak kemampuan. Yang pertama adalah mencari informasi. Kayak kalian bisa mendapatkan banyak informasi di sana. Kalian ingin mengetahui hal yang kalian belum tahu, terus kalian tanya, itu bisa kalian dapatkan di AI, gitu ya, di ChatGPT. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kompresi teks. Kompresi teks itu adalah mempersingkat teks yang panjang atau merangkum atau meringkas. Nah, itu adalah kompresi teks gitu ya. Yang ketiga adalah terjemahan teks. Nah, terjemahan teks ini sama kayak translator. Jadi kita bisa menerjemahkan banyak bahasa ke bahasa yang kita mau. Terus selanjutnya pembuatan ide. Ini hampir sama mencari informasi. Jadi di sini kayak kalian perlu ide untuk membuat sesuatu, itu kalian juga bisa minta ke ChatGPT supaya bisa mendapatkan hasil yang bagus. Nah, yang terakhir adalah memeriksa tata bahasa dan gaya. Jadi kalau misalkan kalian tipe nih, kalian udah nulis banyak terus hasil, tapi kalian itu tipe. Dia itu sebenarnya bisa mengerti. Ataupun kalau misalkan kalian nulis gini misalkan, kalian minta nih untuk menuliskan sesuatu untuk guru kamu. Misalkan kamu pengen ngechat guru, tapi kamu nggak tahu kata-kata yang tepat untuk ngechat guru itu gimana. Nah, di situ kalau bisa tuliskan aja, terus suruh memeriksa teksnya ke GPT ini untuk guru gitu ya. Kalau misalkan tanya PR guru kapan deadline-nya nih, kapan harus dikumpulin tugasnya. Nah, itu kan bahasa ke guru sama ke teman kan beda nih. Nah, itu kamu bisa minta ke ChatGPT untuk membuatkan teks gimana yang cocok untuk tanya ke guru. Gitu. Oke, di sini dulu ada yang tanya nggak? Oke. Selanjutnya, ini udah sih. Oke, tadi aku udah beberapa kali bilang sih, dari ChatGPT atau ketika kita nge-prompt, hal apa yang membuat prompt itu hasilnya bagus? Ada yang masih ingat? Detail, Mister. Benar. Detail. Ya. Jadi tuliskan tugasnya dengan jelas atau detail. Jadi ini aku nge-lag ya. Oke, jadi yang pertama adalah bersikaplah spesifik gitu ya. Ini udah berkali-kali, terus target audiensnya kamu siapa aja, terus tujuannya apa. Nah, mungkin itu aja sih untuk materi dikit. Yang penting kalian bisa menerapkan apa yang telah dipelajarin ya, yang kalian tulis di prompt dan terus hasilnya. Selanjutnya kita bakal melakukan soal yang kedua. Oke, kalian buka soal yang nomor 4 ya. Kita bakal ngerjain bareng-bareng nih. Kalian sambil ngerjain, sambil bantu aku ngerjain juga. Tes, halo. Coba satu ngomong dong. Halo Kak. Oke, thank you. Oke, kita lanjut. Oke, nih, fitur manakah yang tercantum terkait dengan MBB? Apa ya yang bisa dilakukan oleh MBB? Memberikan ramalan Pembuatan teks. pembuatan teks. Oke, ada 2 nih, jangan lupa ada centang. Terus menguraikan intisari bisa? Bisa.
Bisa. Menciptakan karya unik yang tiada duanya? Enggak. Enggak. Oke. Menjawab pertanyaan? Enggak. Bisa nggak menjawab pertanyaan? Bisa dong. Tidak. Memprediksi masa depan? Enggak. Enggak. Tidak. Menyelesaikan kalimat dan teks? Ya. Ya. Bisa. Oke. Memberikan tambahan kata yang akurat? Bisa. Tidak. Tidak. Kalau dengan akurat tidak bisa ya. Oke, Centang. Sip. Lanjut ke nomor 2. Oh ya, kalian kerjain dulu deh. Ini. Udah semuanya? Oke, lalu ada prom ini. Muncul yang bagus nih, yang bagus mana? Yang bagus. Yang panjang yang bagus. Masukkan ini udah pastilah. Ini udah kelihatan banget nih. Oke ya. Nah, jadi yang di kanan adalah yang ini. Yang ini ada di kiri. Oke, teman-teman. Bisa difoto atau screenshot. Lanjut ke nomor 3. Nah, di sini lumayan banyak tugasnya. Ada 3, 4, 5, 6. Nah, kita lihat nomor 3 sampai nomor 6 ini tugas yang sama kayak tugas sebelumnya. Nah, ini ada dokumen. Kalian bisa ngerjain ini ya. Sama kayak tadi, bikin file, buat salinan, terus kalian kerjakan sesuai dengan yang ini. Oke? Oke, silakan dikerjakan. Sampai pukul 17.25. Kak, Ya. yang nomor 2 apa aja, Kak? Ini aku masih share screen nggak, guys? Iya. Nih. Mister, saya izin bentar, Mister. Yuk. Ini 4 tadi kerjain, Kak. Apa? Ini 4 tadi kerjain. Iya, 4-4 dikerjain. Nanti kalau misalkan nggak nggak selesai bisa dijadiin PR ya. Yang penting kalian sekarang kerjain dulu.
Kalian bisa yakin ya sambil ngerjain. Ya, ini yang lain mana nih? Kok nggak ada yang on cam apa namanya? Share screen. Yang lain share screen ya. Lupa Mister, maaf. Oke, santai aja.
Mister, Ya, Mister, ya. ini tugas yang tadi punya kok warna kuning ya, Mas? Ya, nggak apa-apa. Terus yang 5 ini maksudnya apa, Mas? Itu ada di sama, di nomor 3. Ada di bawah. Coba, kamu buka dokumennya. Mana dokumennya? Ini. Mana? Ini. Ke bawah. Nah, itu kan ada tuh. Loh, coba. Ini kamu ngerjain yang mana? Coba balik. Nah, ini yang tadi. Nah, ini kan ada soal lagi nih. Coba kamu ke nomor 3. Iya. Nah, cek dokumen. Nah, ini loh. Mister, Kamu bikin lagi salinan dari sini. Mister, boleh nanya nggak, Mister? Bentar. Ini, Mas. Ya, Make a copy. iya. Nah, ini yang soalnya sekarang. Oh, Tadi siapa yang nanya? Deva. Oh iya. Gimana, Deva? Eh, boleh nggak promnya kayak gini, Mister? Coba mana sih? Balik. Mister, itu yang Oke. nomor 4 maksudnya gimana? Kalau kamu bikin kayak gitu apa jadi ini? Apa jadi ringkasan? Kan Apanya? maunya ngeringkas. Ya, nggak apa-apa wes, kayak gitu nggak apa-apa. Tapi menurutku per paragraf versi 5 kalimat ini terlalu panjang sih untuk ringkasan. Ini dikerjain, Mister. Tadi. Siapa ini yang tanya? Saya, Miss. Oh, Dimas. Ya, ini dikerjain, Miss. Yang tadi. Mana Dimas? Bentar. Iya. Loh, kamu kerjanya yang di sini dong. Yang di copy. Kan itu nggak bisa kamu kerjain. Nih. Nah, itu yang kamu Ini tugas kerjain. yang kedua, Miss. Apa? Ini tugas yang kedua. Iya, tugasnya ini. Oke. Nanti yang Mister, ini linknya yang tadi diganti ya, Dimas. Oh, buat yang nomor 4, Miss. Yang 3 sama 4. Kan itu kamu salah ngumpulin kan? Enggak, coba balik lagi. Ke soal. Nah, ini kan kamu salah ini. Linknya. Ngerti nggak maksudnya? Ini kamu buka apa isinya? Coba kamu buka. Yang saya kerjain tadi. Nah, kan bukan ini kan soalnya. Coba dibaca lagi soalnya. Nah, ini menyelesaikan tugas sehari-hari. Kalau ini memecahkan tugas pendidikan. Nah, Oh, yang tadi dikumpulin yang tadi gitu. Nah, yang itu dikumpulin di sini nomor 4 sama 5. Nah, oh iya, Miss. sip. Oke. Oke. Jadi kamu baca ini ya soalnya. Oke, siapa tadi yang tanya lagi? Oke, salah. Pak, Mister, Ya. ini Siapa yang ini? nomor 4 maksudnya Siapa ini? Lah hilang. Kok hilang suaranya? Halo, siapa yang tanya? saya Mister, Nama. nomor 4.
Apa? Ngelek? Siapa ini yang nanya? Halo? Kazia. Oh, gimana? Nomor Hmm. 4 maksudnya gimana, Miss? Itu. Kan kamu disuruh membuat teks nih. Ini. Tulis pesan kepada pengajarmu dan minta dia untuk mengirimkan pekerjaan rumah kepadamu. Udah kamu bikin teks, kamu gimana kalau kamu ngechat gurumu, kamu minta PR gitu. Terus ChatGPT kamu suruh untuk memeriksa tata bahasa pesanmu. Itu udah bener belum? Ditanyain apa bahasamu itu udah bener buat ngecat guru atau belum gitu. Nanti bisa diperbaikin sama ChatGPT. Mister, kayak gini, Mister. Udah jadi. Boleh kayak gini, Mister. Wait, ngelek Deva. Nah, gimana? Kayak gini bisa, Mister. Kayak nggak ada, kayak pakai kayak nggak kelihatannya kayak kayak gini, Mister. Kayak isi judul per paragraf kayak gitu. Jadi kamu sesuaikan dengan kebutuhanmu aja gitu loh. Jangan kamu menurutmu udah bener belum kayak gitu gitu. Jadi yang bisa menentukan itu benar atau salah itu sebenarnya kamu sendiri. Coba lihat ke atas. Lihat ke atas dong. Enggak, di soal di situ. Nah, ke atas lagi, ke atas lagi. Oh, kamu ngasih itu ya. Nah, ketika kamu merasa yang kamu bikin itu udah lebih singkat dari yang sebelumnya, berarti udah benar gitu. Di situ udah intinya atau belum? Udah ya? Udah, Mister. Ya udah, berarti itu udah hasil yang tepat. Gitu aja. Oke, bisa dipahami? Bisa, Mister. 1, 2. Mister, Ya. ini nulis suatu artikel maksudnya gimana, Mister? Kamu kan disuruh meringkas dari suatu artikel gitu. Kamu cari suatu artikel, terus kamu rangkum menjadi 3 sampai 4 tesis. Gitu. Jadi kamu cari dulu artikelnya. Oke? Artikelnya apa, Mas? Bebas. Tentang topik yang kamu minati. Oke, Mas. Yang lain ada pertanyaan nggak yang lain? Kalau nggak ada, kita balik dulu ke Zoom. Share screen-nya dimatiin dulu. Oke, semuanya dimatiin dulu, jangan ngerjain dulu. Kita Halo Ata. Coba balik dulu. Balik ke Zoom dulu. Halo, sip. Oke, teman-teman. Gimana pelajarannya hari ini? Baik, Oke. Mister. Bagus. Bisa dimengerti semuanya untuk pelajaran hari ini? Bisa ya? Insya Allah, Mister. Bisa, Kak. Oke.
Oke, jadi buat teman-teman yang belum selesai nanti bisa dikerjain. Buat yang kemarin belum selesai juga bisa dikerjain juga. Jadi Ya, Mister. oke, jangan lupa pokoknya ketika kalian mengerjakan pastikan di nomor itu warnanya kuning atau hijau. Kalau kuning itu nanti berarti aku harus periksa punya kalian benar atau salah gitu. Nah, pastikan juga eh, Google Docs yang kalian kirim itu bisa aku akses. Karena kalau aku nggak bisa akses, gimana aku nilainya kan? Itu ya teman-teman. Ada pertanyaan? Nggak ada, Kak. Oke, kalau nggak ada kita akhiri aja pertemuan hari ini. Selamat sore teman-teman dan belum weekend ya. Ya udah kalian semangat belajar. Dadah.